Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurora Putri Darmayanti. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Salih Al-Aitam, jurusan Manajemen semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya sangat antusias untuk membagikan hasil analisis saya mengenai salah satu perusahaan minuman terbesar di Indonesia. Kita semua pasti sudah tidak asing lagi dengan produk yang satu ini, Ultramilk. Namun, di balik kesegaran yang ikonik, ada sebuah sistem manajemen mutu yang sangat kompleks atau luar biasa, yaitu Total Quality Management atau TQM. Dalam video kali ini, saya akan membawa Anda melihat lebih dekat profil PT Ultra Jaya, bagaimana filosofi TQM mereka dijalankan, hingga proses teknis di balik layar yang memastikan setiap tetes susu yang kita minum benar-benar berkualitas tinggi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai penjelasannya. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Terbuka adalah perusahaan pionir di Indonesia yang memperkenalkan teknologi UHT atau Ultra High Temperature dan pengemasan karton aseptik. Perusahaan ini merupakan pemimpin pasar dalam industri susu cair dan teh siap minum di tanah air. Perusahaan ini bermula dari industri rumah tangga pada tahun 1958 oleh Ahmad Prawira Wijaya. Namun secara resmi didirikan sebagai badan hukum PT Ultra Jaya pada 17 Desember 1971. Perusahaan ini bergerak di bidang industri makanan dan minuman, khususnya produksi susu cair, minuman teh, dan minuman kesehatan dalam kemasan UHT. Total Quality Management atau TKM adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada kualitas jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. Dalam TKM, seluruh anggota organisasi dari staf produksi hingga manajemen puncak berpartisipasi aktif dalam memperbaiki proses, produk, layanan, dan budaya kerja secara berkelanjutan. Tujuan TQM adalah kepuasan pelanggan, yaitu memastikan produk yang sampai ke tangan konsumen memenuhi atau melebihi ekspektasi mereka. Lalu ada efisiensi operasional, yaitu mengurangi pemborosan atau waste dan biaya akibat kesalahan produksi. Yang ketiga ada perbaikan berkelanjutan, yaitu selalu mencari cara untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Yang terakhir adalah keterlibatan karyawan, yaitu memberdayakan semua level karyawan untuk bertanggung jawab atas kualitas di unit kerjanya masing-masing. Implementasi TQM dibuktikan dengan perolehan sertifikasi seperti ISO 9001/2015 atau Sistem Manajemen Mutu dan HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Penerapan TQM di Ultramilk antara lain ada fokus pada pelanggan, yaitu mengembangkan varian rasa seperti karamel, taro, blueberry, dan coconut berdasarkan riset pasar dan keinginan konsumen akan gaya hidup sehat. Yang kedua ada keterlibatan karyawan secara total, yaitu setiap operator mesin bertanggung jawab penuh atas kebersihan area kerjanya. Mereka dilatih untuk mendeteksi anomali pada mesin atau kemasan sebelum produk keluar dari jalur produksi. Yang ketiga, karena TQM menuntut zero defect atau tanpa cacat, proses produksi Ultramilk dilakukan menggunakan sistem closed loop, yang dimana susu mengalir dalam pipa-pipa steril yang tertutup rapat dari awal hingga masuk kemasan, sehingga tidak ada kontak dengan udara luar atau tangan manusia. Selanjutnya ada sistem terintegrasi, yaitu menghubungkan manajemen peternakan, yaitu sapi perah, dengan pabrik pengolahan. Kualitas rumput yang dimakan sapi dipantau karena berpengaruh pada kualitas susu yang dihasilkan. Selanjutnya ada peningkatan berkelanjutan atau Kaizen. Secara rutin memperbaharui teknologi mesin pengemasan, yaitu bekerja sama dengan Tetra Pak untuk meningkatkan kecepatan produksi namun tetap menghemat energi. Yang terakhir ada pengambilan keputusan berdasarkan data. Keputusan untuk meluluskan sebuah batch produksi hanya dilakukan setelah hasil uji laboratorium, yaitu mikrobiologi dan kimia keluar dan dinyatakan 100% aman. Rincian proses produksi atau implementasi mutu. Tahap pertama ada penerimaan susu segar dari sumbernya. Yang kedua ada pasteurisasi dan separasi.
yaitu susu dibersihkan dari kotoran mikro dengan alat sentrifugal separator. Tahap 3 ada standarisasi dan pencampuran, yaitu susu disesuaikan kandungan lemak dan proteinnya sesuai varian rasa. Tahap 4 ada proses UHT atau ultra high temperature. Susu dipanaskan pada suhu 135 derajat Celcius sampai dengan 145 derajat Celcius selama 2-4 detik. Tujuannya membunuh semua mikroorganisme namun tetap terjaga kandungan nutrisi, warna, dan rasa asli susu. Tahap 5 ada homogenisasi, yaitu susu dilewatkan melalui tekanan tinggi agar butiran lemaknya menjadi sangat kecil. Tahap 6 ada kemasan aseptik, yaitu susu yang sudah steril dimasukkan ke dalam kemasan karton 6 lapis. Kemasan ini kedap udara dan kedap cahaya, sehingga susu bisa bertahan hingga 10 bulan tanpa pengawet. Tahap terakhir yaitu masa inkubasi dan karantina. Setelah dikemas, produk tidak langsung dijual, tetapi disimpan di gudang selama 5-7 hari. Sampel dari tiap jam produksi diuji kembali di lab. Jika selama masa inkubasi tidak ada pertumbuhan bakteri, maka produk dinyatakan layak edar. TQM di Ultramilk sangat bergantung pada sistem penjagaan. Daripada hanya memeriksa barang yang rusak di akhir, mereka memastikan setiap langkah, yaitu suhu pemanasan, tekanan mesin, dan kebersihan pipa, terkontrol secara otomatis melalui sensor komputer atau SCADA system. Singkatnya, jika sensor mendeteksi suhu pemanasan turun 1 derajat saja dari standar, mesin akan otomatis berhenti dan susu dialirkan kembali untuk diproses ulang. Inilah bentuk nyata dari quality assurance. Implementasi TQM membuktikan bahwa ketika sebuah perusahaan berkomitmen pada kualitas dan perbaikan berkelanjutan, produk yang dihasilkan tidak hanya akan bertahan, tetapi juga menjadi standar di industrinya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya manajemen mutu dalam suatu bisnis. Saya Aurora Putri Darmayanti, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.